sakit ini saya cuma ngelihat dari yang sudah ngisi screening aja ya. Saya lihat kok banyak yang kondisinya kurang sehat. Ya semoga yang sakit bisa segera sembuh, eee, agar nanti bisa terus mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas juga bisa dengan lebih konsentrasi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi perkuliahan. Jadi materinya hari ini terkait dengan kebutuhan ya. Kalau kemarin kita sudah sempat secara garis besar membahas apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi hari ini terkait dengan kebutuhan itu tadi. Nah, masih ingat nggak kemarin kebutuhan itu apa? Ada yang masih ingat pengertian kebutuhan kemarin itu apa? Atau secara umum yang dimaksud dengan kebutuhan PL itu apa? Ada yang mau menjawab? Clarence? Iya, Bu. Kalau, minggu lalu kebutuhan itu deskripsi bagaimana sistem harus berlaku, Bu. Terus kayak detail-detailnya seperti properti, atribut, terus karakteristik dan kualitas. Hmm, oke, terima kasih Clarence. Naufal? Nih, deskripsi bagaimana sistem harus berlaku properti atau atribut sistem, karakteristik, dan kualitas dari sistem sehingga dapat memberi nilai atau berguna bagi penggunanya. Suatu kebutuhan terdokumentasi dari suatu produk atau layanan tertentu yang harus ada atau dilakukan atau dibuat gitu. Oke, terima kasih Clarence dan juga Naufal. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kebutuhan itu adalah bagaimana sistem Anda itu berperilaku. Berperilaku ya kayak kita kalau manusia gitu ya, perilakunya seperti apa? Oh, dia itu sorry, kadang speakernya suka mati sendiri. Jadi kebutuhan adalah bagaimana sistem kita itu berperilaku sama seperti kita. Oh, perilakunya seperti apa sih? Misalkan, oh, Bu Ratih itu suka cemberut, misalnya seperti itu. Oh, Bu Ratih itu suka marah-marah. Itu adalah perilakunya. Jadi perilaku sistem seperti itu. Oh, sistemnya perilakunya seperti apa? Oh, cepat sistemnya. Oh, sistemnya lemot. Oh, sistemnya handal. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Bagaimana dia berperilaku. Kemudian juga dia kebutuhan itu juga masuk di dalamnya properti, atribut, punya atribut apa saja. Oh, ada apa ya, data-data seperti ini gitu. Ada nama, alamat dan sebagainya. Ada halaman yang menunjukkan jumlah pasien, misalkan seperti itu. Itu adalah properti dari suatu sistem. Karakteristik sama ya, cara berperilakunya, karakteristiknya seperti apa. Oh, banyak gambar, colorful, dan sebagainya. Kualitasnya, secara kualitasnya juga seperti apa. Kayak misalkan tadi, oh bisa 24 hours time 7, jadi 24 jam dalam 7 hari itu dia nyala terus. Oh, dia responsif, seperti itu. Jadi bagaimana perilaku sistem, ada atribut apa aja, ada fitur apa saja, itu adalah yang dimaksud dengan kebutuhan dari sistemnya. Nah, yang perlu kita bedakan adalah dengan spesifikasi kebutuhan. Kalau spesifikasi itu adalah
kebutuhan tadi yang sudah Anda kumpulkan, kemudian kebutuhan itu didokumentasikan menjadi satu. Jadi awalnya, oh kebutuhannya ada ini, ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian Anda dokumentasikan menjadi satu, itulah yang disebut sebagai spesifikasi kebutuhan. Tuh, jadi bedanya di situ ya, nanti kalau ada pertanyaan apa bedanya kebutuhan dengan spesifikasi kebutuhan. Kalau kebutuhan ya karakteristik sistemnya seperti apa, fitur-fiturnya, atribut-atributnya, karakteristiknya itu adalah kebutuhan, sedangkan spesifikasi adalah terdokumentasikannya secara menyeluruh menjadi satu kesatuan dari kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, ini definisi secara resmi ya, apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah penilaian yang cermat mengenai keperluan-keperluan yang harus dipenuhi. Jadi, keperluan-keperluan dari sistem yang harus dipenuhi. Sistemmu harus bisa memenuhi keperluan apa, harus bisa memenuhi kebutuhan apa. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Kebutuhan harus bisa menjelaskan mengapa sebuah sistem dibutuhkan. Jadi, ngapain sih kita harus bikin sistem ATM? Ngapain sih kita harus bikin sistem informasi? Harus bisa menjawab itu, mengapa sebuah sistem dibutuhkan berdasarkan kondisi saat ini maupun yang akan datang. Oh, saat ini itu proses perwalian, proses pengambilan mata kuliah itu dilakukan secara manual, harus menemui bagian akademik sehingga antriannya panjang kali lebar gitu ya. Karena kondisi itu, maka kemudian dibutuhkan saat ini untuk membuat sistem operasi, sistem informasi, sistem operasi ya. Seperti itu. Maupun kebutuhan yang akan datang. Oh, nanti beberapa waktu lagi akan datang mahasiswa baru yang jumlahnya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dibutuhkan suatu sistem untuk melakukan manajemen terhadap mahasiswa baru ini. Misalkan seperti itu. Jadi dilihat kebutuhan berdasarkan kondisi saat ini dan yang akan datang. Kebutuhan juga harus menjelaskan fitur-fiturnya. Apakah yang akan dapat melayani dan memenuhi konteks keperluannya. Jadi ada apa saja di dalam sistemnya itu harus terjawab oleh kebutuhan tersebut. Oh, ada nanti untuk mendaftar ulang. Ada fitur nanti untuk apalagi ya, misalkan mengambil mata kuliah. Ada fitur untuk persetujuan dosen. Ada fitur untuk drop mata kuliah. Ada fitur untuk pengajuan cuti dan seterusnya. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan what-nya. Tadi kan why-nya. Why we need the system. Now, what we need from the system. Apa yang kita butuhkan dari sistemnya. Serta harus menjelaskan bagaimana sistem akan sudah sampai sini ya tadi, seperti itu. Jadi why, what, dan how-nya harus bisa
terjawab. Saya matikan aja ya mungkin, daripada nanti koneksinya, putus nyambung, saya coba matikan videonya aja. Nah, tadi kan ada why-nya, mengapa kebutuhan itu harus ada. Nah, itu nanti masuknya akan menjadi kebutuhan enterprise. Kebutuhan ini untuk menganalisa konteks. Mengapa kita harus membuat sistem tersebut? Apakah sistem itu nanti akan sesuai dengan tujuan organisasinya? Apakah nanti dengan sistem itu nanti tingkat penjualan akan menjadi meningkat? Apakah dengan sistem itu nanti beberapa proses akan menjadi efisien? Itu ada di why-nya. Why-nya itu masuk ke dalam kebutuhan enterprise tadi, kebutuhan perusahaan. Karena ini dikaitkannya dengan secara konteks dia apakah memberikan keuntungan. Keuntungan itu macam-macam ya, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi keuntungan dari sisi efisiensi, dari sisi proses bisnisnya menjadi lebih singkat misalkan. Kemudian dari sisi hukum, dari sisi apalagi ya, manajemen, itu adalah keuntungan-keuntungannya. Masuk ke dalam kebutuhan enterprise-nya. Jadi apakah sesuai dengan goal perusahaan, itu ada di why-nya. Yang kedua tadi kan what. What itu berarti masuknya adalah ke kebutuhan fungsional. Jadi dia ada fitur apa saja, sistem Anda itu bisa melakukan apa saja, itu masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Dia punya fitur menambahkan gambar, misalkan punya fitur menampilkan saldo, punya fitur mentransfer uang, punya fitur menampilkan dari mana tadi? Dari sini ya. Halo, sudah kedengaran ya? Dengar, Bu. Dari Kalau nggak salah kebutuhannya sampai- what, Bu? Iya. Oke, dari sini ya. Kebutuhan tadi what, why, how, what, why, dan how-nya. Kemudian masuknya kemana masing-masing tadi? How-nya, why-nya
itu masuknya ke dalam kebutuhan enterprise. Digunakannya untuk analisa konteks. Jadi alasan kenapa kita butuh sistem, kenapa sistem ini harus ada, harus dibuat, itu masuk ke dalam kebutuhan enterprise-nya. Misalkan alasannya adalah, untuk lebih mengefisienkan proses pengambilan mata kuliah. Tujuannya untuk mempermudah klien dalam memilih barang. Tujuannya untuk mempermudah klien tracking barangnya. Nah, itu masuknya ke dalam kebutuhan enterprise. Jadi, dia tujuannya adalah biasanya sejalan dengan visi dari organisasinya. Misal kalau organisasi kampus gitu ya, berarti sesuai dengan pendidikan. Misalkan mempermudah manajemen kampus, menginternasionalisasi, mempermudah proses belajar mengajar, nah semacam itu. Itu masuknya ke dalam why. Dan masuk ke kebutuhan enterprise. Yang kedua, what-nya itu masuk ke dalam kebutuhan fungsional, karena di dalamnya adalah termasuk fitur-fitur yang harus ada pada suatu sistem. Sistemnya bisa apa saja. Sistem saya bisa mengupload video. Sistem yang dibuat ini bisa menampilkan mata kuliah yang diambil. Sistem saya ini bisa melakukan proses presensi, ngecek kehadiran mahasiswa, merecord kehadiran mahasiswa. Sistem saya ini bisa untuk membuat kuis, melakukan kuis secara online. Seperti itu. Itu masuk ke dalam kebutuhan fungsional, what-nya. Yang terakhir, how-nya, itu masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional, karena dia masuk di dalamnya adalah batasan-batasan dari sistemnya. Sistemnya harus apa? Batasannya adalah sistem ini hanya boleh diakses dari dalam perusahaan. Nggak boleh diakses dari luar, karena ini masuk di dalamnya adalah rahasia perusahaan. Misalkan finansial gitu ya. Finansial ini harus cuman bisa diakses dari dalam perusahaan. Maka Anda bisa membangunnya dengan yang standalone, yang hanya diinstal di komputer-komputer perusahaan. Atau nggak boleh nih dibangun dengan web. Kenapa? Karena ya tadi harus cuman boleh berada di dalam perusahaan. Beda lagi dengan kalau misalkan batasannya, ini bisa diakses dari, harus bisa malah harus bisa diakses dari seluruh Indonesia, karena ini digunakan untuk pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa yang lokasinya itu ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di pulau tertentu atau bukan cuma di kota tertentu, tapi harus bisa diakses dari seluruh Indonesia. Berarti pengembangannya harus menggunakan aplikasi web, seperti itu. Atau apalagi ya, misalkan dari sisi security-nya. Ini harus aman banget nih, nggak boleh diakses oleh orang luar. Berarti security-nya harus mungkin double gitu ya, bukan hanya pakai username dan password saja, harus ada enkripsinya, semacam itu. Itu masuknya, karena how, masuknya adalah ke kebutuhan non-fungsional. Biasanya kebutuhan non-fungsional itu kalau dalam bahasa Inggris pakai yang itis atau ilitis gitu ya, abilities-nya itu ya. Reliability, reusability, apalagi nggak selalu sih sebenarnya. Misalkan yang lain yang nggak ada itisnya itu kayak performance, kemudian security, sama ya, security pakai IT juga ya. Security, apalagi safety, nah semacam itu. Itu masuknya ke dalam kebutuhan non-fungsional. Nah, tadi kebutuhan fungsional sudah ya, contohnya juga sudah. Kebutuhan fungsional sendiri kalau dari definisi itu adalah
layanan, fitur, atau fungsi yang disediakan oleh sistem bagi penggunanya. Jadi fungsi apa atau fitur apa yang disediakan oleh si sistem agar bisa digunakan oleh usernya, itu yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional. Oh, ada fungsi perhitungan. Oh, ada fungsi upload foto. Oh, ada fungsi download materi kuliah. Nah, itu masuknya ke dalam kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini merupakan representasi goal atau tujuan dari pengguna ketika hendak menggunakan sistem. Jadi tujuan saya itu pakai sistem Anda, tujuannya ya ke kebutuhan fungsional itu tadi, agar saya bisa download materi kuliahnya Bu Ratih, agar saya bisa upload tugas yang diberikan oleh Bu Ratih, agar saya bisa melakukan perhitungan matematika, agar saya bisa mengikuti kuis yang dilaksanakan secara online. Nah, seperti itu. Itu masuknya ke representasi goal-nya itu tadi. Jadi tujuan saya itu pakai sistem itu apa? Itu berada di dalam domain kebutuhan fungsional. Tuh, naik lagi. Kalau kebutuhan non-fungsional itu adalah batasan-batasan, karakteristik, properti dari sistem, baik pada lingkungan pengembangan maupun operasionalnya. Jadi saat dikembangkan sendiri itu sudah masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional ya. Jadi, bukan hanya yang dirasakan oleh pengguna, tetapi yang dibutuhkan saat melakukan proses development, saat membangun sistemnya, itu juga masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional. Batasannya misalkan harus bisa diakses dalam waktu 1 detik setiap halamannya. Tidak boleh lebih dari itu. Oh, berarti nanti misalkan, oh kalau kayak gini berarti servernya harus cepat. Servernya harus bisa diakses oleh 5.000 dalam sekali. Oh, berarti ini bisa jadi butuh lebih dari 1 server, di mana nanti akan dibagi. Pengguna nomor 1 sampai 1000 akan pakai server A. Nanti kalau ada pengguna baru mau masuk diarahkannya ke server B. Nanti kalau pengguna ke 2005 masuknya ke server D dan seterusnya seperti itu ya. Itu masuk ke dalam batasan, karakteristik, dan properti. Berarti dia adalah kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional ini yang nanti akan menunjukkan kualitas dari sebuah sistem. Jadi seberapa berkualitas sistem Anda, itu akan terlihat dari kebutuhan non-fungsionalnya. Oh, sistemnya lambat nih, gitu kan. Biasanya dikomentari kualitasnya kan seperti itu. Oh, sistemnya lambat, bukan oh sistemnya nggak ada fitur upload-nya, nggak seperti itu. Tetapi yang dikomentari adalah sistemnya lambat nih. Oh, sistemnya handal nih, bisa diakses. Oh, cepet banget ini. Saya download video aja langsung 1 detik sudah selesai. Atau ternyata nampilin video saya nggak bisa, saya upload foto nggak ke upload, itu adalah atribut kualitas yang masuknya ke kebutuhan non-fungsional, bukan ke kebutuhan fungsional. Karena secara kebutuhan fungsional dia sudah teraplikasi, sudah ada fitur untuk upload foto, sudah ada. Tetapi secara non-fungsional dia belum terpenuhi, secara kualitasnya belum, karena dia pasti nggak bisa buat ngupload, atau lambat buat nguploadnya, atau muncul tetapi nggak bisa nampilkan setelah itu. Seperti itu. Jadi masuk ke kebutuhan non-fungsional dari kualitas sistemnya. Beberapa layanan atau beberapa fungsi yang muncul
yang ada pada sebuah sistem itu juga sebenarnya terkadang merupakan aktualisasi dari kebutuhan non-fungsional tadi. Jadi implementasi dari kebutuhan non-fungsional tadi bisa jadi kemudian muncul menjadi sebuah kebutuhan fungsional. Karena mau cepat, misalkan, oh nanti Anda diarahkan ke server tertentu yang lebih cepat. Semacam itu. Kayak biasanya kalau Anda download video atau film gitu kan ada beberapa server yang Anda diarahkan. Oh, ada server A, server B ada di Australia, server C ada di Eropa, server D ada di misalkan itu ya, diarahkan ke beberapa server yang kemudian Anda formanya, performance gitu ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan performa tadi, akhirnya ada fitur yaitu memilih server. Jadi aktualisasi dari kebutuhan performa tadi muncullah kebutuhan fungsional pemilihan server download. Seperti itu. Sedangkan definisi dari IEEE sendiri, kebutuhan non-fungsional di dalam rekayasa sistem, sebuah kebutuhan PL yang menjelaskan bukan tentang apa yang dilakukan PL, tetapi bagaimana. How-nya tadi kan ya, how-nya kan tadi. Bagaimana perangkat lunak itu akan mengerjakannya, misalkan performanya, batasan rancangannya, atribut kualitasnya. Lalu kebutuhan fungsional ini sayangnya sulit untuk diujikan sehingga evaluasinya biasanya dilakukan secara subjektif. Umum nggak dinyatakan secara informal, jadi nggak ditulis gitu ya. Kalau di SKPL, Anda kan biasanya kalau di mata kuliah PSI maupun PPL itu kan bikin SKPL ya. Bikin SKPL isinya itu rata-rata adalah kebutuhan fungsional. Secara formal ada kebutuhan fungsionalnya di situ. Oh, ada fitur X, Y, Z. Kemudian juga ditampilkan fiturnya dalam bentuk use case diagram ada. Ini diakses oleh si A, ada fitur melakukan X, melakukan Y, melakukan Z. Oleh jenis pengguna B melakukan A, B, C. Seperti itu tuh ada secara formal. Tetapi kebutuhan non-fungsional ini umumnya hanya dinyatakan secara informal, harus cepat, harus cepatnya seberapa, itu nggak ada. Harus handal, yang dimaksud handalnya itu handal apa? Harus aman, amannya itu aman seperti apa? Tidak dituliskan secara formal. Sehingga terkadang menjadi sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan non-fungsional ini. Padahal ini biasanya yang beberapa itu lebih dibutuhkan oleh kliennya. Seperti itu. Jadi banyak yang kemudian mengabaikan pentingnya kebutuhan non-fungsional ini. Padahal biasanya kualitas sistem itu selain dilihat dari fiturnya, ya kalau fitur kan gampang tinggal dilihat, oh ini sudah terimplementasi atau tidak. Tapi kalau kebutuhan non-fungsional biasanya diabaikan, sehingga kualitas sistemnya itu bisa jadi sangat rendah karena hanya mengimplementasikan fitur tanpa memperhatikan faktor kualitasnya yang ada pada kebutuhan non-fungsionalnya. Oke. Nah, untuk pembuatan kebutuhan non-fungsional sendiri, itu ada dua jenis pendekatan atau approach ya. Yang pertama adalah product oriented. Yang kedua, process oriented. Bedanya ada di sini. Kalau product oriented, kita berorientasinya adalah pada produknya. Oh, saya ingin bangun ini. Gitu ya. Saya ingin bangun ini, bangun sistem A. Nah, kalau sudah seperti produk oriented seperti itu, fokus kita itu adalah biasanya pada kualitas dari
produk yang kita hasilkan. Mau bangun sistem informasi akademik, berarti kita maunya adalah sistem informasi akademik yang berkualitas. Tujuannya agar kita kemudian bisa menilai apakah kualitasnya itu sudah diterapkan atau sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Itu kalau product oriented. Kalau yang proses oriented, itu nanti fokusnya adalah bagaimana non-functional requirement ini nanti dapat digunakan di proses desainnya. Jadi ada SFR-nya itu adalah berfokus pada proses pengembangan perangkat lunaknya. Di proses pengembangan perangkat lunaknya, bukan di hasil produknya. Jadi misalkan, NFR-nya adalah harus dibangun dengan menggunakan aplikasi web, atau NFR-nya adalah harus dibangun dengan 3 tier, atau harus dibangun dengan apalagi stand alone, misalkan seperti itu. Nanti proses desainnya tentu akan berbeda antara yang misalkan stand alone dengan yang 3 tier atau yang client server. Seperti itu pasti akan berbeda fokusnya. Itu berarti fokusnya dia berfokus atau berorientasi pada prosesnya. Proses mulai dari proses desainnya yang kemudian dari desain nanti akan diimplementasikan. Tujuannya untuk membuat keputusan desain yang tepat. Itu 2 jenis pendekatan non-functional requirement. Lalu pendekatan non-functional requirement juga bisa dilihat dari kuantitatif dan kualitatifnya. Kuantitatif artinya kita harus memiliki metrik-metrik untuk mengukur kualitasnya. Misalkan kalau performa, sistem harus bisa diakses dalam waktu 1 detik. Matriksnya adalah time. Safety, harus memiliki double safety. Misalkan pakai username password dan juga apalagi ya, misalkan ada firewall-nya. Seperti itu. Itu matriksnya. Jadi kalau kuantitatif harus ada metrik untuk mengukur kualitasnya. Kalau kualitatif, yang pertama tadi kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif, itu bisa mempelajari hubungan antar tujuan kualitas. Jadi tujuan kualitasnya yang pertama adalah performa, yang kedua adalah security. Jadi harus ada hubungan nih kalau security dan performa. Kalau security-nya tinggi tingkatannya, maka performanya akan turun. Hubungannya ini adalah berkebalikan. Kalau kita mau meningkatkan performanya, maka tingkat security-nya harus diturunkan. Tetapi kalau mau security-nya tinggi, karena memang butuh security yang tinggi, harus ada toleransi terhadap maaf ya, habis mati sebentar internetnya. Nggak bisa.
Oke, saya balik lagi ya. Secara kualitatif berarti ada hubungan antar tujuan kualitas tadi. Saya ulangi lagi, kayak tadi misalkan hubungan antara security dengan performa. Hubungannya berkebalikan gitu ya. Kalau performanya naik, maka security-nya harus bentar. Oke, oh saya belum share ya. Oke, balik lagi. Kalau security-nya dinaikkan, berarti performanya harus punya toleransi. Tetapi kalau kita mau performanya tinggi, ya berarti security-nya harus diturunkan seperti tadi, misalkan aplikasi internet banking, karena dia butuh security yang tinggi, maka performanya harus diturunkan. Setiap kali melakukan transaksi, misalkan Anda harus memasukkan PIN. Setiap ngecek saldo, misalkan ada beberapa internet banking yang tetap harus memasukkan PIN lagi, masukkan PIN lagi gitu ya. Kenapa? Karena untuk security, untuk keamanan. Setiap transaksi satu kali meskipun cuma 10.000 gitu ya atau 20.000, tetap Anda harus masukkan PIN atau masukkan sidik jari sehingga prosesnya lebih lama. Itulah yang dimaksud dengan secara kualitatif. Lalu bagaimana kita bisa mengukur jadi non-functional requirement itu kan punya metrik sendiri yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitasnya sudah sejauh mana. Ini adalah contoh-contoh metrik yang bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas dari non-functional requirement yang sudah kita definisikan. Misalkan time atau performa gitu ya. Maka Anda bisa mengukur performa atau speed-nya itu dengan menggunakan misalkan transaction per second-nya. Ada berapa transaksi yang bisa diproses setiap detiknya. Atau bisa dari respon time-nya. Jadi setiap user merequest sesuatu, berapa lama responnya. Misalkan setiap user ngeklik ke halaman selanjutnya, berapa detik responnya. Atau time to complete an operation. Jadi misalkan operasi itu kan agak panjang gitu ya, terdiri dari beberapa proses. Nah, untuk menyelesaikan sebuah operasi itu berapa lama? Misalkan harus loading ke halaman selanjutnya, loading ke halaman selanjutnya. Misalkan ada yang kadang saya annoyed gitu ya, ada yang minta survei atau ngisi kuesioner gitu. Terus ternyata kuesionernya itu satu halaman cuman berisi satu pertanyaan. Nanti loading ke halaman selanjutnya. Loading lagi ke halaman selanjutnya. Kan lebih lama prosesnya. Berbeda dengan kalau misalkan satu halaman berisi 5-10 pertanyaan. Nanti di selanjutnya di halaman selanjutnya. Nah, itu yang dimaksud dengan time to complete an operation. Jadi satu operasi yang terdiri dari beberapa proses, berapa lama butuh waktunya. Itu dari sisi time. Kalau non-functional requirement-nya adalah time. Maksudnya speed atau performa ya. Yang kedua, space. Space yang digunakan. Misalkan butuh memori berapa banyak, butuh disk berapa banyak. Misalkan data-datanya itu harus sebesar apa, maksimal berapa besar yang bisa diproses untuk setiap transaksinya. Misalkan butuh upload data nih
beberapa data harus diupload. Nah, disediakan berapa besarnya main memorinya, auxiliary memorinya, cache-nya, itu masuk ke dalam NFR-nya, non-functional requirement-nya. Lalu dari usability, bisa dilihat dari kebergunaan ya, usability itu. Training time-nya, kalau Anda, misalkan ini adalah sistem baru, Anda butuh melakukan training berapa kali, setiap kalinya berapa lama. Oh, ini sistemnya gampang kok, di training 1 kali, 1 kampus semua sudah bisa. Atau bahkan, oh cukup kok dibikinkan video, mereka sudah paham. Atau ternyata justru kebalikannya, dari sisi usability-nya ternyata ini nggak user-friendly ini. Dilatih sampai 10 kali itu, mereka tetap nggak paham-paham. Ada kan sistem yang seperti itu gitu ya. Nah, ini berarti training time-nya semakin lama training time-nya, berarti kualitas sistemnya semakin rendah. Yang kedua dari number of choice-nya, ada berapa pilihan yang bisa dilakukan oleh penggunanya. Oh, saya bisa pilih banyak banget nih. Nah, bisa dilihat dari itu bisa berarti usability-nya tinggi. Dari mouse kliknya, kebanyakan ngeklik apa enggak? Tiap kali harus ngeklik, atau enggak? Seperti itu. Lalu dari sisi reliability, kehandalan, itu dari mean time to failure. Berapa kali rata-rata terjadi kegagalan. Downtime probability, probabilitas sistemnya down itu berapa persen. Failure rate, availability-nya. Itu masuk ke dalam reliability. Kemudian ada robustness. Robustness itu metriknya adalah time to recovery. Jadi kalau misal terjadi failure, sistemnya gagal atau sistemnya down, waktu untuk recover berapa lama? Oh, butuh 1 jam. Oh, butuh 1 hari. Oh, butuh 2 detik. Seperti itu ya. Berapa persen insiden of leading to catastrophic failure? Jadi setiap kali ada kejadian, itu berapa persennya yang bikin catastrophic failure, itu maksudnya sampai servernya jebol, kemudian datanya hilang, itu yang dimaksud dengan catastrophic failure, berapa persen. Kalau handal berarti ya harus mendekati 0%. Data corruption probability, itu masuk ke dalam robustness. Lalu dari sisi portability, beberapa metrik yang bisa digunakan adalah berapa persen yang non-portable code. Jadi kodenya itu yang nggak bisa dipindahkan ke tempat lain itu berapa persen. Number of system where software can run. Berapa sistem yang bisa digunakan untuk merunning software-nya. Itu masuk ke dalam portability. Matrix untuk portability. Ini adalah beberapa matrix untuk non-functional requirement. Metrik-metrik yang lain Anda sebenarnya bisa gitu ya untuk mencarinya di internet. Misalkan untuk security itu gimana ngetesnya, kualitasnya. Itu bisa Anda cari juga di internet. Kebutuhan pembagian atau kategori dari kebutuhan non-fungsional itu bisa dilihat dari ini yang dari BOM ya. List dari BOM itu kebutuhan non fungsional itu ada ini: portability, reliability, efficiency, usability, testability, dan understandability. Kalau berdasarkan McCall itu ada lebih banyak lagi, ada usability, integrity, efficiency, correctness, reliability, maintainability, testability, flexibility, reusability, portability, dan interoperability. Ini berdasarkan listnya McCall. Metriknya ada di sebelah sini. Nah, sebagai bahan latihan, saya beri waktu Anda untuk melakukan diskusi. Saya
akan bagi menjadi beberapa breakout room. Silahkan masuk ke dalam breakout room, lalu Anda mendiskusikan dengan studi kasus ATM, studi kasusnya sama. Saya bagi aja menjadi 3 breakout room ya. Nanti silahkan masuk ke breakout room, Anda berdiskusi, ada kebutuhan fungsional apa saja di sebuah ATM. Saya rasa Anda semuanya sudah pernah merasakan ATM, jadi pasti tahu kebutuhan fungsionalnya apa dan kebutuhan non-fungsionalnya apa. Lalu metrik yang bisa Anda gunakan untuk mengukur kebutuhan non-fungsional tersebut itu apa? Seperti itu ya. Misalkan kebutuhan non-fungsional performance, metriksnya ini. Kebutuhan non-fungsional apalagi security, matriksnya ini. Seperti itu ya. Silakan Anda diskusikan, saya bagi dulu, saya nggak akan bagi, saya akan biarkan Anda untuk masuk secara random ke dalam, saya assign otomatis 3 breakout room, silakan didiskusikan di breakout room tersebut. Saya beri waktu 20 menit ya, 20 menit untuk mendiskusikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nanti kemudian silakan Anda sampaikan di depan kelas hasil dari diskusi Anda selama 20 menit tadi. Saya open all room, silakan masuk ke dalam room yang sudah di-assign masing-masing. Oke, sudah pada kembali ya ke room utama. Kita mulai diskusi di sini ya. Silahkan untuk menampilkan dari room pertama dulu mungkin hasil diskusinya seperti apa. Coba kita bahas ya. Silahkan, siapa yang mewakili dari room 1? Ya, silahkan Novel. Kelihatan screen saya? Ya. Ini nama saya Muhammad Nopadilla, saya dari perwakilan kelompok 1 bakal menjelaskan studi kasus ini, kebutuhan fungsional sama kebutuhan non-fungsional untuk kasus mesin ATM. Nah, kebutuhan fungsionalnya tuh ini, pasti mengecek saldo rekening, terus menarik uang, terus bisa juga untuk menyetor uang, terus melakukan transfer antar rekening dan bank. Dia bisa melakukan pembayaran virtual account. Terus bisa mengecek transaksi terbaru, terus bisa melakukan transaksi tanpa kartu. Nah, untuk yang tanpa kartu tuh maksudnya kita kayak pakai misalnya yang untuk naik uang gitu. Kita bisa dapat naik uang dari mobile banking, terus dikasih kodenya, terus ada tombol khusus untuk melakukan transaksi tanpa kartu gitu. Terus mesin ATM bisa nge-print itu yang stok, receipt, yang hasil transaksi. Kemudian mesin ATM dapat menerima dan mengeluarkan kartu ATM. Nah, terus mesin ATM bisa berada dalam kondisi idle ketika sedang tidak dioperasikan atau tidak ada operasi yang terjadi. Terus mesin ATM dapat menampilkan pilihan menu yang pada pengguna. Setor, tarif, dan lain. Nah, kebutuhan non fungsionalnya, misalnya untuk
untuk time sistem mampu memproses transaksi dalam waktu singkat, tidak melebihi 5 detik. Untuk space, sistem dapat diakses melakukan melalui mesin ATM yang sudah ditentukan. Terus tempat yang diperlukan untuk sistem tidak terlalu banyak, dan satu mesin hanya bisa menampung total transaksi misalnya berapa gitu, sampai berapa ratus juta. Nah, untuk usability, sistem dapat dioperasikan oleh nasabah menggunakan tombol, keypad, dan atau layar sentuh. Terus, sistem dapat menampilkan pilihan transaksi utama di menu utama. Maksudnya yang setelah yang kita masukkan PIN gitu, PIN kartu ATM. Terus, mesin ATM dapat dibuka atau ditutup untuk mengisi uang atau kertas. Nah, untuk reliability-nya, sistem ATM itu mampu beroperasi 24 jam non-stop 7 hari. Terus sistem dapat melakukan transaksi mengirim dan menarik uang sesuai dengan jumlah yang tepat gitu, dan sesuai jumlah rekening yang tersebut. Nah, untuk robustness-nya, misalnya kayak kalau apabila terjadi pemadaman listrik, sistem harus bisa berfungsi selama 3 jam. Nah, setelah sistem mati, waktu yang dibutuhkan untuk kembali beroperasi ya minimal seharusnya maksimal seharusnya maksimal 2 menit gitu. Setiap transaksi yang berhasil maupun gagal dengan sebab harus tercatat dalam log gitu. Nah, untuk portability-nya, sistem operasinya itu dapat dioperasikan di berbagai jenis ATM yang memiliki fitur yang sejenis gitu. Untuk security, sistem mampu diakses oleh nasabah yang memiliki kartu khusus ATM tersebut. Jadi tidak bisa sembarang kartu. Jadi nggak bisa masukin kartu bank lain. Terus hanya boleh kartu bank lain ya? Bisa, tapi ada charge-nya gitu. Nah, jadi jangan, mungkin maksudnya jangan coba masukin kartu ini. Kartu KTP. Hanya boleh ada satu pengguna dalam satu sesi penggunaan ATM. Satu sesi yang dimaksud itu adalah mulai dari memasukkan ATM sampai dan memasukkan PIN hingga transaksi selesai dan kartu dikeluarkan kembali. Nah, kartu akan terblokir dan tidak akan dikeluarkan apabila pengguna salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali. Nah, apabila tidak ada kegiatan atau dalam status idle setelah kartu dimasukkan selama minimal berapa detik gitu, maka proses kartu tersebut dibatalkan dan kartu akan otomatis keluar. Nah, transaksi yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu lebih dari 15 detik dianggap batal dan diberikan peringatan. Sudah dari kelompok kami. Oke, bisa ke non-fungsional dari atas lagi. Maksudnya sistem mampu memproses transaksi dalam waktu singkat tidak melebihi 5 detik itu untuk seluruh transaksi atau hanya transaksi tertentu? Untuk seluruh proses atau seperti apa? Untuk yang lain mau menjawab? Ini yang lain bisa bantu. Jawab mungkin. Ya, izin bantu jawab untuk yang di sini yang kami maksud untuk transaksi yang tujuannya untuk mungkin pindah ke layar yang lain dan seterusnya. Tapi untuk transaksi seperti yang menarik uang kemudian setor uang itu mungkin bisa berbeda waktunya. Mungkin yang lain juga mau nambahkan. Yang lain ada tambahan? 5 detik, tidak melebihi 5 detik.
Ya, itu mungkin perlu didefinisikan lebih detail ya kayak gitu tuh. 5 detik itu untuk apa transaksinya? Karena saya rasa nggak semua transaksi bisa diproses dalam waktu 5 detik ya. Nggak semuanya, bisa jadi terkadang apa ya kayak transfer uang itu kan kadang panjang banget tuh. Atau membayar apa ya membayar Tokopedia atau Shopee. Nah, itu kan dia panjang banget harus memasukkan VA dan lain sebagainya. Nah, itu harus didefinisikan untuk transaksi yang mana. Karena kalau itu berlaku untuk semua, bisa jadi ada beberapa ketika nanti Anda melakukan, ini kan kebutuhan non fungsional ini metriknya Anda gunakan sebagai panduan proses testing ya. Jadi kalau sudah dilakukan proses testing pada beberapa aplikasi itu atau beberapa fitur tentunya akan beda-beda, maka harus mungkin didefinisikan lebih detail lagi gitu ya. Untuk misalkan transaksi pengambilan uang harus bisa mengeluarkan uang dalam waktu 5 detik. Kalau transaksi pembayaran listrik, PLN sepertinya belum ada ya di situ pembayarannya. Mungkin ATM-nya bukan untuk melakukan pembayaran. Itu kan kadang harus masukkan ini, masukkan itu, kayak bayar apa misalkan PBB gitu ya, harus masukkan nomor PBB-nya seperti itu ya. Jadi mungkin definisinya lebih detail lagi. Itu sih saran dari saya kalau nanti harus membuat metrik lagi gitu ya. Jadi bukan untuk seluruh transaksi, tapi transaksi apa yang 5 detik. Transaksi yang lain misalkan sekian detik, beda lagi. Transaksi memasukkan uang, setor tunai itu kan biasanya lebih lama karena dia harus dihitung dulu juga. Gitu. Ya, ada saran seperti itu. Kemudian ke bawah lagi dong. Lagi Kak. Lanjut terus. Ya, ada juga beberapa ATM yang satu kali transaksi itu langsung keluar uangnya ya. Kok keluar uang? Langsung keluar mesin ATM-nya ya. Jadi beda-beda ya. Mungkin memang definisinya beda-beda ya, security-nya sekali masukkan hanya untuk satu transaksi. Ada juga yang sekali memasukkan bisa beberapa transaksi sekaligus. Jadi habis transfer bisa ngambil uang, setelah itu bisa melakukan pembayaran. Ada juga yang hanya satu kali. Saya ngalamin ada beberapa seperti itu. Transaksi yang tidak diselesaikan. Ya, saya rasa cukup sih masukan saya dari untuk kelompok ini. Terima kasih kepada kelompok room 1. Bisa dilanjutkan dengan kelompok room 2. Iya Bu, saya share screen ya Bu. Oke, silahkan Clarence. Oke, mungkin bisa dimulai dari Latifah. Baik Bu, jadi di sini hasil dari diskusi kami selama di breakout room mengenai studi kasus ATM. Adapun untuk list kebutuhan fungsionalnya ada autentifikasi PIN, kemudian ada validasi kartu, transaksi penarikan, transaksi transfer, transaksi penyetoran, mengecek saldo, transaksi pembayaran berupa token, contohnya berupa token maupun UKT,
Kemudian ada cardless transaction, kemudian ada notifikasi ketersediaan layanan tarik tunai, pemilihan preferensi pecahan uang, pemilihan bahasa, dan bisa dibuka untuk mengisi uang oleh pengelola bank. Untuk kebutuhan non fungsionalnya akan dijelaskan oleh Dava. Ya, saya akan melanjutkan menjelaskan kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada performance, ini perpindahan layar ini harus berubah dengan cepat dalam hitungan detik. Kemudian ada reliability, ini ATM harus tersedia atau available selama 24 jam. Kemudian untuk keamanan atau security, ini jika kesalahan mengisi PIN 3 kali mengakibatkan kartu ditelan, kemudian PIN tidak boleh terlihat angkanya pada layar, nah itu ditampilkan dalam bentuk bintang-bintang. Kemudian memiliki cermin cembung di atas ATM untuk melihat ke belakang. Kemudian ada cover untuk menutup tangan di bagian keypad pada saat memasukkan angka. Kemudian robustness ini jika terjadi error tidak boleh mengurangi saldo dan mengirim feedback error dalam hitungan detik. Kemudian usability, menu yang sering digunakan diletakkan di depan supaya singkat. Kemudian ada batasan-batasan. Jumlah uang harus bilangan bulat dan kelipatan 50.000 atau 100.000 sesuai dengan pecahan ATM. Kemudian kartu ATM harus memiliki chip. Halo? Iya, Bu. Oh, saya kira saya. Sudah ya? Oke. Ya, sudah cukup lengkap ya. Cuman sama seperti tadi, masukan saya adalah kayak di performance, itu kan ada hitungan detik-detik itu berapa detik. Kalau 59 detik ya lama. Hitungan detik itu berapa detiknya itu harus ada, misalkan 1 detik, 2 detik, 3 detik itu harus ada, matriksnya harus ada gitu ya, didetailkan berapa lama gitu perpindahan satu layar ke layar yang lainnya, itu harus ada detailnya karena nanti jadi panduan untuk testingnya ya, apakah sesuai enggak, misalkan Anda sudah definisikan kebutuhan NFR-nya harus 1 detik, ternyata ada yang 3 detik. Oh lama ini, berarti fail ini, kebutuhan non-fungsional untuk performanya gagal, karena 3 kali lipat dari yang sudah didefinisikan, yaitu 1 detik. 3 detik, berarti fail untuk kebutuhan non-fungsional performanya. Kemudian mungkin apa lagi ya? Sama ini mungkin ya, di batasan itu harusnya bukan jumlah uang, harus bilangan bulat, kelipatan pecahan yang ada di situ, tetapi jumlah penarikan mungkin ya, yang dimaksud. Iya, Bu. Jumlah penarikan. Jumlah penarikannya yang harus kelipatan, karena kalau enggak gitu misalkan dia ngambilnya 20.000 kan yang nggak bisa diproses, maka harus ada. Nah itu nanti masuk juga ke dalam reliability, bahwa dia kalau misalkan menarik dana dengan kelipatan tidak sesuai dengan pecahan, harus ada notifikasinya. Misalkan seperti itu gitu ya. Jumlah atau misalkan minimal pengambilan uangnya 50.000, terus maksimal, ada maksimalnya juga kan ngambil tunai itu. Iya, Bu, ada, Bu. Ya, itu juga masuk juga ke batasannya misalkan. Harus 50, harus minimal 50.000 atau pecahan uangnya, dan maksimalnya adalah misalkan 2 juta atau maksimalnya 1 juta.
Seperti itu tuh ada sepertinya dalam batasan. Belum ada ya dari tadi yang mention soal itu. Ya. Oke, saya rasa itu saja masukan saya untuk kelompok kedua. Terima kasih. Next adalah room 3. Silahkan room 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Halo, room 3. Ya, Bu, saya izin share screen. Oke, silahkan. Oke, apa udah terlihat, Bu? Sudah, silahkan. Jadi setelah kami berdiskusi untuk kebutuhan fungsionalnya nih, yang pertama melakukan transfer uang intrabank dan interbank. Habis itu kedua menarik uang. Dan yang ketiga mendukung penarikan tunai menggunakan token dari aplikasi e-banking. Yang keempat store tunai. Habis itu yang kelima mengecek saldo. Yang keenam melakukan pembayaran. Ini bisa beli pulsa, token listrik, bayar UKT, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh ATM bisa dapat digunakan oleh nasabah bank manapun. Di sini itu ATM bersama. Yang ke-8 transaksi tanpa kartu bisa untuk bank tertentu. Habis itu yang ke-9 melakukan penggantian PIN. 10 mendaftar mobile banking atau internet banking. Yang ke-11 bisa mengeluarkan kertas struk. Yang ke-12 pengguna dapat membatalkan transaksi. Habis itu yang ke-13 mengeluarkan kartu saat transaksi selesai. Lalu yang ke-14 dapat memilih menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris dan bahasa. Yang ke-15 pengguna dapat melakukan transaksi lebih dari sekali. Mungkin untuk kebutuhan non fungsionalnya bisa lanjut, Hani. Iya, kemudian non fungsional. Yang pertama ini harus bisa diakses dalam waktu 24 jam. Ini masuk di dalam reliability. Kemudian pengguna baru membutuhkan waktu belajar maksimal 10 menit untuk dapat menggunakan fungsi-fungsi utama sistem. Ini masuk dalam usability. Kemudian sistem harus tetap berfungsi minimal 10 jam setelah pasukan listrik dari PLN tadi. Ini masuk dalam robustness. Kemudian ketika terjadi error, mesin harus memberikan respons ke user dalam waktu tidak lebih dalam 10 detik. Sini masuk time. Kemudian hanya dapat melayani satu pengguna dalam satu sesi transaksi. Sini masuk usability. Kemudian harus bisa merespon aksi user dalam waktu 2 detik. Sini masuk dalam time. Dan harus bisa beroperasi pada temperatur ruang maksimal 25 Celcius. Di sini masuk dan usability. Memiliki limit penarikan per harinya, di mana limit penarikan ditentukan berdasarkan jenis kartunya. Di sini masuk dalam usability. Kemudian nomor PIN yang diinputkan nasabah harus ditampilkan dalam karakter tersembunyi. Ini masuk dalam security. Dan pengguna hanya bisa memasukkan PIN dalam 3 kali percobaan. Di sini masuk security juga, dan tidak bisa dibobol atau ATM harus aman, masuk security juga. Dan interface yang ada harus mudah untuk digunakan oleh masyarakat luas, termasuk usability. Dan yang terakhir, PIN harus dimasukkan dalam waktu 20 detik. Ini masuk dalam time. Mungkin ini aja dari kelompok 3. Ada masukan atau pertanyaan? Oke. Sudah ya, saya rasa cukup ya. Masukan-masukannya tadi kan berlaku umum untuk semua kelompok ya.
Saya rasa sudah cukup. Terima kasih kepada 3 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait kebutuhan non-fungsional. Dari kali ini case study-nya adalah ATM. Jadi nanti kalau Anda juga, bukan non-fungsional aja ya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari mesin ATM ini adalah mesin yang sistem yang sudah Anda temui sehari-hari. Nah, mungkin nanti kalau Anda bertemu dengan sistem baru, mendapatkan permintaan untuk menjadi requirement analis dari sebuah sistem baru, maka Anda harus lebih paham juga. Nah, kalau sistem yang sudah sering ketemu kan gampang ya, bayangan kita sudah ada. Nah, kalau sistem baru mungkin nanti yang Anda harus mempelajari terlebih dahulu domain dari sistem barunya itu tadi. Seperti itu, sebenarnya materinya masih ada, tetapi saya rasa nggak akan cukup kalau saya sampaikan dalam waktu 30 menit. Jadi kelasnya saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk materi selanjutnya WRSPM model. Jadi sebenarnya ada WRSPM model dan ada tugasnya. Ini akan saya sampaikan minggu depan. Lalu akan saya lanjutkan dengan materi terkait dengan RE proses, requirement engineering process. Seperti itu saja. Sebelum kuliah saya akhiri, seperti yang saya sampaikan di grup, kita perlu membahas untuk pertemuan pengganti minggu lalu. Saya ajukan kemarin Jumat jam 9, kalian nggak bisa. Bisanya jam berapa ya? Kalau Jumat jam 1, apakah ada yang punya kelas? Saya, Bu. Saya ada, Bu. Oke, jam 1 nggak bisa. Jumat jam 4. Boleh. Jumat jam 4 ya. Ada yang kelas? Saya kalau hari Jumat tuh kelasnya kadang sampai jam 4:30 gitu, Bu. Oh my God. Berarti weekend ya. I'm sorry, harus weekend. Sabtu ada yang praktikum? Biasanya kan hanya ada praktikum. Nggak ada. Sabtu jam 9 ya kalau gitu. Gimana? Ada yang praktikum atau kelas pengganti juga? Ya, bisa ya. Tidak ada yang menyatakan tidak bisa, berarti saya anggap bisa. Saya catat berarti ada ya yang nggak bisa? Bu, permisi. Bukan, kalau hari Kamis bagaimana, Bu? Kan besok libur juga. Kamis kan nyepi. Ada yang memperingati nggak? Kamis nggak bisa lah. Sabtu bisa. Saya sih sebenarnya no problem. Materinya juga udah siap. Cuman ada yang memperingati nggak di sini? Kalau nggak memperingati sih nggak masalah. Cuman ini kan libur nasional. Siapa tahu ada yang merayakan Nyepi. Ada nggak? Berarti besok ya. Besok jam berapa? Jam 9 atau jam 10? Oh, yes. Oh, how did you color it? Okay, good, nice. Jam 9 ya kalau gitu. Nggak terlalu pagi kan ya. Hari libur disuruh bangun jam 9. Oke, kalau gitu saya catat karena kalau nggak saya juga lupa. Berarti besok ya. Besok jam 9.
Saya tidak menawarkan kemis karena kemarin itu takutnya ada yang merayakan Nyepi. Iya. Seharusnya kayaknya hari Sabtu, ya Bu. Saya. Iya, halo. Seharusnya kayaknya hari Sabtu lah. Sabtu, mau Sabtu aja. Ya wes gini deh, saya tawarkan kalian kesepakatan dulu, nanti saya kasih tahu kalian mau Sabtu jam 9 atau Kamis jam 9, nanti saya tunggu hari ini ya. Kalian obrolin dulu dari hati ke hati. Materi sudah siap, waktunya saya bisa dua-duanya, karena saya belum janjian yang lain. Kelas MBD itu mau ada tambahan, ada pengganti juga, tapi saya nunggu dari kelas ini, sudah deal baru saya nawarkan waktu untuk kelas MBD. Seperti itu. Jadi saya tunggu sesegera mungkin dari kelas ini kesepakatannya Kamis atau Sabtu jam 9. Oke, seperti itu ya. Silahkan didiskusikan dari hati ke hati. Merasa lebih cocoknya hari apa, saya nggak ada masalah. Seperti itu saja ya, kalau gitu kuliah sudah saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa absen tadi, yang belum absen. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kelas pengganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk.